Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang getaran dan gelombang. Sekarang kita akan membahas tentang gelombang ya. Gelombang. Sebelumnya kita sudah informasikan bahwa gelombang itu adalah apa? Getaran yang merambat ya. Getaran yang merambat. Merambat dari mana? Yaitu sumber dari sumber gelombang, tentu saja ya, dari sumber gelombang. Nah, untuk merambat ini kan ada gelombang memerlukan medium. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat disebutnya gelombang mekanik. Nah, ini kita lebih kepada gelombang mekanik ya ini. Nah, ini jadi di sumber gelombang itu, anakku sekalian, di sumber gelombang itu ada getaran, itu terjadi getaran dia. Istilah-istilah dalam getaran dia ada frekuensi, periode, sepanjang amplitude. Nah, untuk gelombang ini sama juga ya. Tapi ada tambahan besaran ya, ada panjang gelombang, ada cepat rambat gelombang. Nah, ini kita akan bahas ini bahwa gelombang itu berasal atau memiliki sumber gelombang ya. Memiliki sumber gelombang yang merupakan getaran ya. Jadi getaran dari sumber gelombang itu ya, ini dia menghasilkan gelombang ya gitu. Nah, dengan demikian berarti pada gelombang itu ya, itu ada arah rambatannya yang disebut juga dengan sinar. Arah rambat gelombang ini adalah arah rambatan getaran. Misalkan kalau sumber gelombangnya itu berupa petasan, misalkan ya. Petasan itu kan dia menghasilkan bunyi ya, berarti ada gelombang bunyi di sana. Nah, ini arah rambatnya ini menyebar ya, menyebar ke segala arah gitu. Arah getar ya, arah getar. Arah getar adalah arah getaran dari partikel medium yang diakibatkan gelombang saat medium dilewati oleh gelombang. Nah, menurut arah rambat kemudian arah getar, gelombang ini digolongkan menjadi dua. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal, nah ini kita lihat di gambar ini ya, itu gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Ini supaya lebih jelas digambarkan yang arah getar dengan warna kuning, lihat digambarkan ya, yang arah rambat dengan warna hijau ya, jadi dia tegak lurus antara arah rambat dengan arah getar tegak lurus. Kemudian ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang memiliki arah getar berhimpit atau sejajar dengan arah rambat. Nah, ini contohnya ya untuk gelombang transversal itu untuk gelombang mekanik itu biasanya terjadi pada gelombang dengan medium gelombang yang berbentuk panjang ya atau bidang. Sebagai contoh misalkan gelombang tali. Nah, ini gelombang tali di transversal ya. Kemudian ada gelombang permukaan air, gelombang laut, gelombang air itu ya. Nah, ini dia tergolong gelombang transversal. Kemudian ada gelombang longitudinal, contohnya untuk gelombang mekanik nih biasanya terjadi pada gelombang dengan medium gelombang yang berbentuk ruang ya. Ya contohnya gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi kan mediumnya dia udara ya. Nah, udara itu medium ruang. Ini untuk gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal gitu. Kemudian menurut perlu tidaknya medium rambatan, ini perlu tidaknya medium rambatan, gelombang dibagi dua juga nih, ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang mesti ya perlu medium, jadi kalau nggak ada medium dia tidak terjadi gelombang ya. Seperti gelombang bunyi ya, gelombang permukaan air itu memerlukan
medium, namanya gelombang mekanik. Kemudian ada gelombang elektromagnetik, ya ini gelombang yang tidak mesti ada medium untuk jadi gelombang. Mau ada medium, mau tidak ada medium, gelombang elektromagnetik ini bisa terjadi ya. Ini contohnya ya gelombang apa radio, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang, lambangnya yaitu jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Nah, itu pakai detik itu biasanya ya. Dalam sistem internasional dia pakai detik. Nah, sehingga karena dia jarak setiap satuan waktu, maka menentukan cepat rambat itu jarak dibagi waktu jadinya kan. Nah, ini jadi V sama dengan S dibagi T, di mana S-nya itu jarak ya. Nah, jarak S-nya itu dan T-nya adalah waktunya. Ini jadi V sama dengan S dibagi dengan T. Kemudian panjang gelombang. Nah, kalau panjang gelombang itu adalah jarak tempuh ya, jarak tempuh gelombang setiap atau selama satu periode. Nah, berarti kalau jaraknya satu periode ya, S-nya itu S jarak ya, sama dengan lambda, maka T-nya sama dengan periode. Jadi S sama dengan lambda, maka T-nya sama dengan T besar periode. Sehingga nanti menentukan kecepatan, cepat rambat ya. Cepat rambat berarti bisa begini nih, lambda dibagi dengan T besar ya, dibagi dengan periode. V sama dengan lambda dibagi dengan periode atau T, lambda per T. Nah, itu ya. Frekuensi gelombang. Nah, itu apa sih frekuensi gelombang atau F? Nah, frekuensi gelombang itu besarnya sama sih dengan frekuensi getaran super gelombang ya. Jadi frekuensi gelombang itu besarnya sama ya, sama saja dengan frekuensi getaran dari super gelombang. Nah, dan itu adalah sama dengan frekuensi getaran partikel mediumnya yang dilewati oleh gelombang gitu ya. Jadi frekuensi gelombang itu menunjukkan atau sama dengan frekuensi getaran dari partikel mediumnya saat dilewati oleh gelombang ya gitu. Kemudian ada periode gelombang ya, atau T itu sama dengan periode getaran sumber gelombang atau sama dengan periode getaran partikel medium yang dilewati oleh gelombang. Jadi ingat ya bahwa untuk gelombang mekanik itu kan mediumnya kan bergetar saat dilewati gelombang. Nah, getarannya itu sama kan memiliki ini juga memiliki frekuensi, memiliki periode ya. Nah, itu adalah sama dengan frekuensi gelombangnya, sama dengan periode gelombangnya. Gitu. Kemudian untuk bentuk gelombang, nah ini transversal dulu ya. Nah, ini yang digambar putih sejajar begini apa horizontal. Ini menunjukkan posisi medium saat sebelum dilewati gelombang. Mungkin talinya awalnya lurus ya, ini talinya lurus awalnya gitu, horizontal. Nah, kemudian dilewati gelombang. Nah, seperti ini jadinya nih. Set. Nah, ini nih gelombang transversal. Ini kita ambil misalkan ada dua titik ya, titik A dan titik E. Nah, ini dia akan bergetar nih. Saat dilewati oleh gelombang dia akan bergetar. Nah, ini titik A dengan titik E ini bergetarnya itu saat dilewati gelombang dia sama setiap saat arahnya. Jadi kalau A sedang bergerak ke atas, E juga bergerak ke atas. E sedang bergerak ke bawah, A juga bergerak ke bawah. Jadi dia bergeraknya sama ya, barengan setiap saat. Nah, dua titik yang getarannya barengan setiap saat ya, dan titiknya itu berjarak paling dekat gitu kan. Nah, ini adalah sama dengan panjang gelombang jaraknya nih, panjang gelombang lambda istilahnya ya. Jadi dua titik yang bergetarnya barengan setiap saat ya, dan titik tersebut jaraknya paling dekat itu nilainya jaraknya itu sama dengan panjang gelombang atau lambda ya. Nah, sebenarnya ada juga titik yang lain ya, misalkan titik B dan F ya, sama juga tuh B dan F ya. Itu juga sama sebenarnya panjang gelombang. Oke, supaya lebih memudahkan untuk mengidentifikasi gelombang transversal ya, kita ada istilah-istilah pada gelombang transversal nih.
istilah-istilah ya. Nah, kita tandain aja ini ada O ya, kemudian ada C, ada E, ada D ya, D. Eh, nah A itu nih, A, lihat A ya, itu disebutnya puncak gelombang lah. Yang A yang di atas ya, puncak gelombang. Yang A, yang E juga sama tuh bisa ya, puncak gelombang. Kemudian yang mana ini? Yang C itu yang di dasar tuh, nah, namanya dasar gelombang ya, gelombang. Kemudian ini kurva. Kurva itu permukaan mediumnya gitu ya saat dilewati gelombang, bentuk permukaan mediumnya. Nah, ini kurva OAB, OAB lihat di gambar ya. Tuh, lihat kita warna merah ya, kita warna merah. OAB itu namanya bukit gelombang. Bukit gelombang. Kemudian ada kurva BCD ya. Nah, BCD lihat di gambar. Kita akan tandain ya dengan warna hijau nih, lihat. Nah, dia BCD ini merupakan lembah gelombang, lembah gelombang. Nah, jadi nanti kalau satu bukit satu lembah, berarti dia ini kurva OABCD ya, ABCD. Ini disebut dengan satu gelombang ya. Satu gelombang. Satu gelombang. Di satu gelombang ini dia terdiri atas satu bukit, satu lembah ya. Kemudian ada gelombang, bentuk gelombang longitudinal. Kalau tadi gelombang sampai satu bentuknya ada bukit, ada lembah ya. Kalau gelombang longitudinal itu dia ada rapatan, ada renggangan. Nah, ini rapatan itu maksudnya si partikel medium itu saling merapat. Ya, jadi berarti dia kerapatannya makin besar ya. Massa jenisnya makin besar. Jadi kadang membesar, kadang mengecil gitu ya. Kalau dia merenggang, berarti jarak antara partikel-partikel pada medium jadi merenggang. Jadi kita bayangkan ya bahwa medium gelombang longitudinal itu ya, untuk di posisi yang sama pada medium itu si partikel-partikel itu ada saatnya mengalami rapatan saat dilewati gelombang itu, ada saatnya mengalami renggangan ya gitu. Jadi titik-titik atau posisi-posisi pada medium itu ya saat dilewati oleh gelombang itu ada titik-titik yang mengalami rapatan, mengalami renggangan, begitu pun gantian seperti itu, kadang dia merapat, kadang dia merenggang begitu ya. Nah, tetapi jarak antara titik posisi dengan posisi ya, jarak antara posisi dengan posisi ya, yang paling dekat ya, kemudian dia selalu bersama gitu saat dia merenggang dua-duanya, saat dia merapat si partikelnya gitu ya. Nah, ini terus begitu bersama-sama gitu, gerakannya itu sama gitu. Kalau saatnya dia merenggang, dua-duanya itu posisi merenggang si jarak antar partikelnya. Saatnya dia misalnya merapat, sama-sama tuh merapat dua-duanya. Nah, itu ada dua posisi tempat yang jaraknya terdekat pada medium. Nah, itu jarak itu namanya lambda juga, panjang gelombang juga tuh ya, panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu jarak dari renggangan dengan renggangan atau rapatan ya, dari rapatan jaraknya. Atau bisa kita katakan bahwa panjang gelombang itu adalah bentuk gelombang untuk longitudinal terdiri atas satu rapatan, satu renggangan. Jadi ada bentuk keadaan di mana medium itu ada yang mengalami rapatan, ada yang mengalami renggangan. Nah, sepasang rapatan dengan renggangan inilah ya disebut dengan satu gelombang. Panjang satu gelombang adalah sama dengan panjang gelombang ya. Nah, satu panjang gelombang sama dengan lambda ya, itu atau panjang satu gelombang. Kalau di gambar ini bisa diukur ya jarak antara rapatan dari rapatan, renggangan dari renggangan gitu kan. Untuk mengukur misalkan rapatan dari rapatan itu mengukurnya tengah-tengah ya, tengah-tengah rapatan dengan renggangan. Mudah-mudahan memahami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.